Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siap untuk mendengarkan? Wah, ini apal lagu Rohatil nggak? Iya, Abdullah nama, ayo mas, nya Aminah ibundanya. Ayo, kakeknya Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Yo mana? Rohatil atyarun tashdu fi layalil maulidi, wa barikul nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil asyarun tashdu fi layalil maulidi, wa barikul nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikul nuri yabdu min ma'ani ahmadi, wa barikul nuri yabdu min ma'ani ahmadi, fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Allahumma shalli ala Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'du. Yang kita hormati para alim, para ustadz, para kiai, para haji, ibu hajah. Sudah ada yang ibu hajah? Insyaallah belum apa insyaallah sudah. Di sini jajaran para kiai DKM Musolah Miftahul. Oh, ini musolah keren Bu. Miftahul Jannah artinya apa Bu? Pintu. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Kita itu umat Nabi yang paling hebat Bu. Mau masuk rumah sudah dikasih kuncinya. Berarti kalau sudah punya kunci bisa masuk rumah itu. Berarti ini semua pasti masuk surga. Pengennya masuk surga apa masuk neraka? Ya, surgane bapakmu. Ya wes, DKM Miftahul Jannah.
Di sini Bapak Kiai Nawawi, tokoh masyarakat, Bapak Haji Nadi, Ustadz Nuryadi, Bapak Haji Darsono, Ketua RW 012 yang diwakili oleh teacher Inggris, guru bahasa Inggris, teacher. Ini multifungsi, jadi wakil RW, jadi guru bahasa Inggris, jadi qori. Ini nanti di surga sendirian nih Pak. Ini Pak Kiai Haji Zainal ini nanti di surga sendirian ini, diborong jadi wakil RW, jaminannya surga. Karena al-imamu ngadilun, pemimpin yang adil dijamin masuk. Yang kedua, ahli baca Quran dijamin masuk. Yang ketiga, jadi guru dijamin masuk. Jadi di surga sepi sendirian dia nanti. Ketua RT Bapak Yohanes Sutardi dan jajaran Ustadz, sahabat saya Bapak Ustadz Mukhlis Nur, Kiai dari Pati. Oh, saya sering ceramah ke Pati tapi belum ke rumah beliau ini, yang dari dulu wajahnya tetap ganteng aja. Sahabat Ustadz Muhammad Aus dan anak-anak Risnur. Di situ ada Mas Imron, ada siapa lagi? Kenalnya Imron doang sama Kang Aus. Tapi ini informasi ibu-ibu. Jadi YouTube Risnur ini sekarang sudah ada iklannya. Wah. Jadi sekarang mainannya dunia maya, Bu. Jadi kalau pingin nonton Risnur sambil ngising bisa. Beneran? Lah kan kalau sambil ngaji udah biasa toh, sambil ngising aja bisa Bu, sambil buka YouTube. Termasuk YouTube saya ini, makanya lagi pameran YouTube ini di sini ya, karena memang dunia YouTube. Risnur punya YouTube yang bravo lah, beberapa hari ini sudah ada iklan, mudah-mudahan semakin bersinar. Karena saya selalu nonton juga. Cuman ceramah saya belum masuk Risnur karena saya punya sendiri. Saya juga punya Bu, namanya Kang Musli Channel. Kalau subscribe-nya sama, cuman jam tayang lebih cepat Risnur, luar biasa itu ya. Mudah-mudahan saya ngikutin Risnur. Di sini ada YouTube satu lagi namanya Tegar Alam Syah ya. Ini ada yang nyoting malam ini. Dan yang saya biasa di shooting sama TV Bu, di sini bosnya datang. Bosnya itu Pak Ustadz Kusuma Mahaji Aswi. Nah ini rombongan tadi datang dari PT Al-Baqiyah TV. Jadi ibu nanti kalau buka YouTube Al-Baqiyah TV yang nongol wajah saya Bu. Saya itu ganteng apa jelek sih Bu saya ini? Lumayan ya Allah, ya Allah. Jare bojoku paling ganteng ya. Lah kok di sini cuma dibilang lumayan. Ini gara-gara ada Ustadz Mukhlis Nur, jadi saya kalah ya. Asem tenan. Wah, padahal bojoku ngomong, "Papa engkau lah paling ganteng di dalam kamar." Di sini lumayan doang, asem. Ora popo, karena yang ganteng suami masing-masing. Di sana ada sahabat saya yang menjadi wasilah saya datang ke sini, namanya Kang Syahruddin. Pak Ustadz Syahruddin nama Mul Sirajuddin di alam sana jauh. Di mana Kang Mul sama Sirajuddin di mana Mas? Ada Mas? Oh, ada ya. Dan kawan-kawan Bangser yang siap, memang kapok terkenal dengan NU-nya. Semuanya yang hadir, para ustadz, para haji, adik-adik remaja. Ini anak-anak kecil di sini, remaja dan remaji pada ngaji semua ya? Ngajinya di mana? Ibu-ibu lagi.
Udah nyong gantengnya pas-pasan. Pala ibu asem tenan kok. Kacau ini lah. Saya pulang aja Pak ya. Udah gantengnya kurang ibu-ibu. Baik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke ya, kita mau masuk nih, mau ngaji, kita mau ngaji. Di sini temanya apa ini? Maulid Nabi jadikan iman sebagai tempat berpijak, ilmu dan akhlak sebagai langkah. Keren amat ya. Iman untuk pijakan, ilmu dan akhlak sebagai langkah. Baik, kita masuk begini. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini bersama-sama kita memperingati Nabi Agung Nabi Muhammad. Tentu kalau sudah bicara Nabi kita bangga dan kita wajib cinta. Maka kalau ditanya cinta sama Nabi apa tidak? Cinta sama Nabi apa tidak? Ibu-ibu cinta sama Nabi apa tidak? Kalau kata penyanyi tahun 80-an, ibu-ibu pasti kenal, namanya Ratih Purwasih. Gimana lagunya, ada yang kenal? Banyak ya, di antaranya adalah Payung Hitam. Payung hitam mah Iis Dahlia. Payung hitam menjadi saksi. Izin Pak Haji Darsono, Darsono itu bahasa Jawa tapi aslinya bahasa Arab. Karena Darsono aslinya Dirosana. Ya, Pak Darsono itu aslinya bahasa Arab, asal katanya Dirosana, tempat pendidikanku. Makanya Pak Darsono belajar dan belajar. Ya, makanya Pak Darsono hebat walaupun bahasanya Jawa tapi aslinya bahasa. Ingat, yang bisa masuk surga hanya orang yang bisa berbahasa Arab. Sekali lagi, yang bisa masuk surga hanya yang bisa berbahasa, karena di dalam surga semuanya bahasa Arab. Pertanyaannya, sudah bisa bahasa Arab apa belum? Lah ya orang mlebu surga. Serius. Li'anna lughatal arabiyyah lughatul jannah. Sesungguhnya yang namanya bahasa Arab adalah bahasa surga. Maka kalau masuk surga wajib bisa bahasa Arab. Anak-anak Risnur, apakah sudah bisa bahasa Arab? Al-an uridu an atakallamu ilaikum bilughati al-arabiyyah. Kaifa halukumul an? Tapi pas sih. Ini bi khair. Al-an kam jumlatuha allati taji fi hadhil mahal. Berapa jumlah yang datang hari ini? Kasir. Kasir itu banyak Bu, tapi kalau pakai sin jadinya pecah. Baik, kita masuk. Malam ini kita Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama, karena bulan Maulid Nabi bulannya Rabiul Awal, walaupun ini sudah masuk Rabiul Akhir. Tapi cinta kita kepada Nabi tidak boleh lepas, karena dari kita hidup di alam dunia sampai akhirat nanti dengan modal cinta, maka akan bareng dengan orang yang dicintai. Almar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Maka nanti di padang mahsyar, kalau kita cinta dengan Nabi maka akan kumpul dengan Nabi, kalau kita cinta dengan Nabi maka akan masuk surga bareng dengan Nabi, insya. Nih anak-anak lebih cinta Nabi apa lebih cinta Upin Ipin? Ustadz mau tanya, Upin Ipin bapaknya namanya siapa? Adanya kan kakeknya sama kakak. Kira-kira bapaknya Upin Ipin siapa namanya? Tanya. Namanya Amir. Bapaknya Upin Ipin namanya Amir. Kalau ibu-ibu nyelotos bapaknya Daus kayak apa ya?
Wong daus cuman sekilan. Bagaimana dengan itu ya gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya senang mendengarkan sambutan Bapak Kiai Zainal. Pesan beliau adalah anak-anak remaja, anak-anak remaji harus ditopang dengan ilmu, harus punya ilmu. Tadi MC-nya juga menyampaikan inna amro ummati fi yaddis subban wa fi aqdamihim hayatuha. Bu, nyaho artinya ente? Anak-anak Risnur tahu artinya enggak? Oke, karena malam ini kalimatnya adalah akhlak dan ilmu sebagai langkah atau pijakan. Ini untuk anak-anak remaja. Karena kalau yang sudah pada sepuh semuanya udah pada bisa. Kita bicara Islam, kita bicara Indonesia. Ini kekuatannya adanya di anak-anak muda dan anak-anak mudi. Maka Insinyur Soekarno pernah menyampaikan, kalau pengen tahu Indonesia 10-20 tahun ke depan apakah akan maju, apakah akan mundur, lihat anak-anak muda dan anak-anak mudinya. Bagaimana cara melihatnya kali ini? Kalau kita melihat anak-anak kali ini, Masya Allah, yang remaji pada datang di majelis taklim belajar agama, yang remaja datang di majelis taklim Risnur. Risnur itu apa sih yang singkatannya? Apa? Remaja Islam Nurus Syahid. Yang remajanya datang di remaja Islam Nurus Syahid atau datang di musolah Miftahul Falah, ya mereka rajin ngaji, mereka kenal agama, mereka tahu tata cara sholat, mereka tahu tata cara wudhu, dan tahu tentang sifat-sifat wajib Allah. Nih anak-anak kecil, Ustadz tanya, Allah punya sifat wajib 20, apal apa tidak? Sifat wajib 20, apal apa enggak? Gimana bunyinya coba? Plo ame ame belalang kupu kupu, yang makan nasi kalau malam minum cucu. Bapakmu gue wujud kidam baqa mukhalafatulil qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu basar kalam aliman hayyan sami'an basiranmu. Kalau anak-anak belajar tentang ilmu tauhid, adanya Allah tidak didahului oleh tidak adanya, dan tidak adanya Allah tidak diakhiri oleh tidak adanya. Paham nggak Bu? Gini loh, Allah itu ada, adanya itu tidak didahului oleh tidak adanya, dan tidak adanya tidak diakhiri oleh tidak adanya. You understand? Aku bingung Pak Ustadz, siang ngomong juga bingung. Gini loh Pak, yang di dalam itu ilmu tauhid, filosofinya begini. Ini bapak-bapak tadi sebelum maghrib musolahnya kosong, betul apa tidak? Tapi kekosongan musolah itu ada, dan wujudnya bapak itu ada. Maka adanya bapak, adanya ibu di sini sebelum datang ke sini didahului oleh tidak adanya. Nanti adanya ibu bapak itu akan hilang ketika pada pulang, maka diakhiri oleh tidak adanya. Tapi kalau Allah enggak begitu. Allah itu ada. Jangan pernah tanya, dulu sebelum ada Allah ada apa ya? Halo, enggak boleh.
Pikiran kita sebagai manusia nggak boleh muncul begitu. Mbiyen saurunge ono Allah ono apa? Bahla saencannya aya Allah aya naon? Eta ente apa ya? Yang orang Sunda di sini siapa sih? Eta ente boleh. Itu nggak boleh. Maka adanya Allah, Allah ya ada, dan nanti selama-lamanya Allah tidak akan tidak ada, tapi selamanya Allah ada. Lah ini anak-anak kudu mantep, kudu yakin. Kalau anak-anak muda, anak-anak mudi rajin di Miftahul Falah dan beberapa majelis taklim, kegiatan sosial, belajar agama, berakhlak yang mulia, maka 10-20 tahun ke depan mereka semua akan menjadi pemimpin. Subhanul yaum rijalul khot. Pemuda-pemudi hari ini adalah pemimpin masa depan, insya. Saya yakin anak-anak remaja-remaji yang malam ini datang, insya Allah salah satu akan menjadi gubernur DKI Jakarta. Salah satu akan menjadi wali kota Jakarta Barat. Salah satu akan menjadi camat Cengkareng. Salah satu akan menjadi lurah kelurahan apa ini? Kapok. Salah satu akan menjadi RW. Tapi nggak usah jadi RT, biarin bapakmu aja RT-nya. Maka kalau anak-anak belajar begini, kata Presiden Soekarno, saya yakin Indonesia ke depan 10-20 tahun ke depan akan menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo ing madya mangun karsa ing ngarsaning tulodo tutwuri handayane baldatun thayyibatun warabun. Ini ada yang hafal nggak sih? Ibu-ibu ada yang hafal nggak? Ada ya? Kalau ada itu nanti mau dikasih duit sama Haji Aswi, bos Al-Baqiyah. Iya. Tapi kalau hari ini saudara sekalian, anak-anak doyannya cuman main WA, nongkrong di sebelah gedung, ternyata nyolong WiFi. Di sini ada nggak sih anak-anak remaja yang nyolong WiFi? Ada nggak? Ada. Apakah anak-anak Risnur juga? Astaghfirullahaladzim. Barang-barang. Astaghfirullahal deneng doyan nyolong. Kalau anak-anak sekarang ya Allah, mereka cuman main WiFi, mereka kalau malam cuman nongkrong, kagak sholat, kagak ngaji, kagak belajar agama, otak gak isi dengan ilmu, maka 10-20 tahun ke depan apalagi doyan narkoba, judi segala macamnya, hancur Indonesia. Maka pemimpin yang mentalnya mental seperti itu akan membobrokkan negara Indonesia. Naudzubillahi min. Maka inna amra ummati fi yadis subhan, urusan umatku kata Nabi adanya di pundaknya para pemuda dan pemudi. Kalau pemuda dan pemudinya seperti ini, rajin ngaji, rajin belajar, belajar agama, ilmu ekonomi, insya Allah maju Indonesia, syiar agama Islam insya. Kira-kira pengen membawa Indonesia maju apa Indonesia mundur? Maju apa mundur? Kata Syahrini maju lagi, cantik, cantik. Ini Allahumma sholli ala Muhammad. Ini di steril solawat dulu ya, Mas bro, solawat bro, solawat yang santai aja lah ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala
Maula Yasin Habibillah. Ayo Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Kaum muslimin serta muslimat, mari bersama menjalankan sholat agar hidup kita bisa selamat dari dunia sampai akhirat. Yo, Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Panitia, saya haus. Lah saya masa ngomong sama Kang Aos kan nggak mungkin. Panitia, saya haus. Gitu aja. Ya kalau ada ya dikasih minum. Kalau nggak ada ya kasih. Saya haus. Ngorok karena saya tiap malam manggung ceritanya. Biasa aja, air biasa sini, air putih. Jangan pakai es. Saya kalau pakai es ngorok. Jangan, nanti aja, nanti, ya kan? Nah, yuk kita. Pangapunten Pak Panitia, pangapunten. Biasanya memang kalau saya ceramah Bu, itu ada pokari, ada laurutan, ada komplit biasanya. Jadi nanti kalau pulang saya bungkus. Ini di sini nggak ada apa-apa ya. Ya lupa karena terkesima. Nggak apa-apa, saya maafkan. Ini minumnya gimana? Masa dari bawah begini nggak ada meja? Ya. Wes. Jangan diminum ya. Nah, ada anak kecil diminum nanti lah. Ya. Ini buat Pak Ustad. Nggak tenang nggak apa-apa. Nanti pulang nangis kejer mama lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita kembali karena ini kalimatnya bicara ilmu dan bicara akhlak. Hai anak-anak muda semua, kalau ibu bapak sebagai orang tua adalah membimbing dan mengarahkan. Karena orang tua yang hari ini datang di musola, yang hari ini datang di maulid, ini orang tua yang dulu ketika masa mudanya sudah baik. Betul apa tidak? Dulu masa mudanya sudah baik, maka malam ini iman Islamnya tetap masih ada. Yang jadi masalah, anak-anak muda hari ini, anak-anak mudi hari ini, apakah bisa nanti menjadi orang tua sebagaimana orang tua yang malam ini pada datang? Maka anak-anak harus ditopang dengan ilmu, harus ada wawasan. Imam Syafi'i menyampaikan, Ibu kenal Imam Syafi'i enggak Bu? Di mana kenalnya? Oh, bapak sampean. Oh, alah. Anak-anak Risnur, kenal Imam Syafi'i enggak? Imam Syafi'i itu yang penting sholatnya pakai kunut. Ini mau ngomong kalau subuh kunut enggak sih? Bukan sholat subuh enggak gitu maksudnya. Jadi masalah itu.
Imam Syafi'i menyampaikan, halo anak-anak, ini soalnya pentingnya ilmu. Ilmu sebagai pijakan, ilmu sebagai langkah untuk menjadi orang yang benar. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idalam yakuna la tibaro lidati. Pemuda dan pemudi ke depan akan menjadi orang yang hebat, akan dipakai di tengah masyarakat. Itu demi Allah, kata Imam Syafi'i, kalau ada dua hal. Yang pertama, pemuda dan pemudi itu harus punya ilmu. Ilmu dapat dari mana? Harus mau belajar. Belajarnya di mana? Di majelis taklim Miftahul Jannah. Ini ada majelis taklimnya kan? Enggak ada. Lu tuh ini orang anak sih. Wis anggap aja ada lah. Wong saya lagi di sini, masa saya iklan Risnur dulu kan nggak pantas. Ya, anggap aja Miftahul Jannah ada majelis taklimnya gitu. Masa ngomong biar dibayar? Ya bener juga sih. Jadi harus tetap belajar di majelis taklim Miftahul Jannah atau di mana aja lah. Karena yang namanya ilmu akan mengangkat begini loh. Kalau ada orang yang nggak punya ilmu, nanti judulnya pelonga-pelongo. Tahu pelonga-pelongo? Nggak ngerti apa-apa. Jadi ketika ada himbauan A, ini ada apa sih? Ini bagaimana maunya sih? Tapi kalau anak yang punya ilmu itu bisa mengimbangi perkembangan zaman. Maka ada kalimat al-islamu la yatba'az zaman wala huwa yafutuhuz zaman walakinnal islama yura'i taqaddumuz zaman. Islam itu tidak akan mati karena adanya perkembangan zaman, tidak akan sirna yang namanya Islam, tapi Islam akan menjaga perkembangan zaman. Contoh nih, contoh Bu, media dakwah kalau dulu itu kan hanya di majelis taklim, di pesantren. Tapi sekarang ibu bapak bisa belajar cukup nonton di HP, buka YouTube Kang Muslih Channel. Muncul saya itu. Wis pasti muncul saya, wong itu punya saya. Promosi dong. Nanti HP-nya dibuka, di like in, subscribe. Buka Risnur, yang nongol Kang Aus yang hitam itu. Itu pun belum tentu karena dalamnya banyak penceramah. Atau yang muncul Pak Kiai Mukhlis Nur. Atau buka, ini ada lagi Tegar Alamsyah, yang nongol saya, wong ini nyotingnya saya. Atau buka Al-Baqiyah, yang nongol saya lagi. Maka di mana-mana ada saya. Makanya kalau ditanya ibu-ibu lebih cinta suami apa pasti saya. Itu kalau sudah subscribe, nanti di HP munculnya wajah saya terus. Yang agak setengah jelek ini. Setengah jelek artinya ganteng. Artinya apa? Walakinnal islama yura'i taqaddumuz zaman. Islam tetap menjaga perkembangan zaman. Ketika senternya dunia IT, muncul tontonan-tontonan yang mungkin ada didikannya atau yang tidak mendidik, tapi Islam juga memberikan warna. Ada dakwah lewat media. Maka kalau anak-anak cerdas, contoh anak-anak Risnur dengan kecerdasannya, maka bikin channel karena cerdas. Penceramah-penceramah kondang diambil, disampaikan, Bu. Nanti kalau sudah ada iklan, Bu, ini informasi tapi rahasia ya. Baim Wong itu penghasilan sebulan 4 sampai 5 miliar dari YouTube-nya doang. Dari YouTube. Maka nanti ini Risnur itu bisa begitu. Selamat datang, wah ini yang punya Al-Baqiyah datang lagi, Haji Mubin. Selamat datang Pak Haji. Jangan Pak Haji. Monggo Pak Haji. Luar biasa Pak Haji. Nggih. Nggih monggo. Ini yang punya Asy-Syarifiyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulangi, walakinnal islama yura'i taqaddumuz zaman. Islam itu bisa menjaga perkembangan. Contohnya apa? Lewat dunia dakwah, anak-anak yang cerdas bisa menyampaikan.
Ini juga diperkuat oleh makolahnya Al-Imam Al-Ghazali, Al-Muhafadhatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tetap menjaga tradisi lama, model ceramah begini tetap diadakan. Ini metode ulama-ulama zaman dulu. Bu, Bapak, dulu sebelum ada dunia YouTube, ceramah begini kan sudah ada, nggih apa mboten? Sudah ada. Nah sekarang wal akhdu bil jadidil aslah, karena ada dunia IT, ada perkembangan zaman, dakwah pun tidak cukup hanya seperti ini, maka bisa pakai dunia IT, diambil yang lebih bagus. Maka ketika pandemik awal-awal, bulan Maret, April, Mei, September, Mei terus apa sih? Saya bukan pegawai negeri jadi lupa ya. Ketika Ramadan itu kan kenceng musola masjid ditutup, bener apa tidak? Itu yang namanya ustadz penceramah nggak ada yang undang, beneran. Akhirnya pakai wal akhdu bil jadidil aslah, mengambil metode baru dengan IT. Itu kan karena sains. Makanya saya Ramadan full ceramahnya di Al-Baqiyah. Di Al-Baqiyah boleh-boleh nongolnya saya, boleh-boleh nongolnya saya. Itu kan sains namanya, ilmu. Maka kalimat Imam Syafi'i, hayatul fata, ayo para pemuda, hari ini kamu menjadi orang biasa. Ini apa, subhanul yaumil zaluhat, hari ini kamu masih muda, tapi ke depan akan menjadi pemimpin. Saya yakin ada yang menjadi anggota DPRD, ada yang menjadi anggota DPR, ada orang-orang yang hebat, tapi syaratnya harus punya ilmu apa iman? Ilmu apa iman penting yang mana? Dua-duanya ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dua kelompok manusia. Pertama yang iman, kedua yang punya ilmu. Nih adik-adik, Ustadz mau tanya, halo, yang namanya iman itu apa? Iman adalah rukun iman, ada berapa? Hah? Rukun iman ada 5. Apa aja rukun iman 5? Rukun Islam ada 6. Kebalik. Nah ini yang harus diajarkan pada para asatid. Anak-anak jangan hanya iqra saja. Monggo Mas, ini pengurus PC ini, tim Satgas NU Peduli ini. Jadi kembali, ini masalah pendidikan. Tolong habis Maulid Nabi bukan hanya gebiarnya saja, tapi orang tua benar-benar harus mendidik anak-anaknya, terutama di majelis taklim, kalau bisa di pondok pesantren. Ya, anak-anak tetap semangat belajar, semangat belajar, semangat belajar. Ya, semuanya remaja ini belajar, belajar dan belajar. Sekarang saya mau ngaji khusus untuk orang tua, tapi anak-anak akan ikut. Ada satu cerita begini. Cerita ini, satu hari ada anak kecil. Kalau ngomong anak kecil itu di bawah 10 tahun. Oke, anak kecil ini lagi wudhu di pinggir kali, tapi bukan kali yang depan ini ya. Wah, kalau wudhu di kali sebelah muntah mati malah. Wong kali warnanya hitam. Anak kecil ini wudhu, ini bayangkan kalinya kali di kampung. Ketika anak kecil lagi wudhu, ada kakek-kakek lewat, ngeliat anak kecil lagi wudhu tapi sambil nangis. Coba ada yang nangis praktek? Kayak lagi minta duit jajan begitu, mah jajan mah dikasih 5.000, kurang mah, kurang. Emang berapa? 20.000.
Ini lagi wudhu sambil nangis. Doa wudhu kan begini, coba pada hafal apa enggak? Niat wudhu bagaimana? Nawaitul. Ya pinter, tepuk tangan untuk anak-anak. Ini gurunya siapa ya? Ketika lagi wudhu, bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan. Nawaitul wudu ali rafa'il hadasil asghari faradhalillahi ta'ala. Ada doa khusus basuh tangan. Allahumma hfad yaddi mimma asika kulliha. Anak ini nangis, ya Allah, jagalah tanganku dari kemaksiatan kepadamu ya Allah. Ada doa lagi bu kalau basuh tangan. Ketika berkumur madmadah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian nyuci hidung, Allahumma arihni raihatal jannah. Bapak-bapak kalau wudhu doa begitu napa mboten Pak? Saya tak berdiri, yang di dalam. Bapak-bapak kalau wudhu seluruh anggota tangan, mulut, hidung, muka pakai doa, kira-kira pada begitu apa enggak kira-kira ini? Ketika nyuci hidung, Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah mampukan aku untuk mencium baunya surga. Ini filosofinya dalam bu. Kita itu mintanya hanya mencium, tidak masuk. Itu bahasa yang sangat dalam. Ya Allah, aku minta beri saja aku mencium bau surga, nggak usah masuk, baunya aja. Ini kayak bapak-bapak, bu, kayak suami sampean. Kalau habis jalan-jalan makan durian, tapi sampai rumah nggak bawa. Kata istri, Pak, habis makan durian ya? Enggak, itu bau. Kok nggak bawa? Nih saya kasih baunya aja. Itu kan suami yang terlalu. Mul Sirajudin biasanya begitu. Mul. Itu mul tadi orang. Ini kembali. Ketika anak kecil lagi wudhu, Allahumma arihni raihatal jannah. Ketika membasuh muka, ini kalau ngaji fikih. Sebenarnya yang nawaitul wudhu tempatnya ketika basuh muka. Basuhan yang pertama itu pun ngomongnya di dalam hati. Nanti dulu karena Kiai Ali Murtakojaah. Selamat datang Kiai Ali. Ini saya kalau ceramah ditungguin Kiai semua, gimana saya ngomongnya ini? Calon Rois Surya ini. Sudah sah? Iya. MWC. Selamat datang nih senior saya semua, bu, guru-guru saya semua ini lagi sorogan. Ini lanjut apa enggak ini? Wong kiainya baru pada datang. Saya belum jadi ngaji tadi kan eksperimen. Lanjut ya. Jadi ketika membasuh muka kita ngaji fikih sebentar, anak-anak semua ini gurunya harus praktek. Please Nur mungkin nanti bisa buat tayangan shooting yang begitu. Jadi ketika wudhu, tangan air sudah di tangan, tempelkan muka, baru nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi. Tapi itu nggak boleh hanya di mulut, harus di hati. Karena mahalun niyah fil qalbi. Setelah basuh muka masih ada doanya. Allahumma bayyit wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ini anak kecil yang lagi wudu nangis. Allahumma ya Allah, putihkan wajahku ya Allah. Ketika nanti di hari ada muka yang putih, ada muka yang hitam ya Allah. Habis itu lagi nyuci tangan, begini nyuci tangannya. Kalau di keran, bro, kalau wudhu anak-anak Risnur, itu kalau di keran itu harusnya jari jemari dulu begini bu. Jangan begini, wudhu kok begini. Kayak aos.
Wudu kok begini ya, nggak boleh. Oh iya udah ikut penata. Harus begini Bu, tangan. Ini pesan ibu-ibu, walaupun bajunya bagus, yang namanya wudu harus sampai siku ya. Fa idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Harus dicuci. Saya nggak bahas tentang fikih, ini bagian Kiai Mukhlis Nur sama Kiai Ali, ini bagian fikih. Tapi ketika anak kecil ini wudu nangis, Allahumma a'tini kitabi wa hasibni hisabai yasira ya Allah. Aku minta ya Allah, ketika nanti menerima kitab buku amalku di padang mahsyar ya Allah, dengan tangan kanan ya Allah, kemudian nyuci tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala mi wara'i dhahri ya Allah. Jangan sampai aku menerima kitab amalku nanti di padang mahsyar dengan tangan kiri ya Allah, atau dengan punggungku ya Allah. Ini kakek memperhatikan, habis itu ditowel. Ceng, ayah naon ceng gitu. Kalau bahasa Betawi apa sih? Tong. Ada apa tong lo? Lo nangis kenapa tong? Lo kagak punya uang jajan tong? Lo habis berantem tong? Enggak, ya. Gue kagak ngawang-ngawain gue. Kamu ada apa nangis? Apakah kamu habis berantem? Apakah orang tuamu nggak ngasih duit? Apakah kamu belum makan? Atau kenapa kamu kok wudu sambil nangis? Aus. Alhamdulillah dapat larutan. Nih tinggal satu saya bawa pulang, Pak kasih ibu-ibu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi sampai mana ngomongnya ini? Ini saya posisinya ketika ditanya kenapa kamu le nang opo kok gue nangis, cara Kiai Mukhlis Nur ngono. Nang opo le kok dadak nangis le? Wong wudu kok nangis, apa ya ndak duwe duit? Apa ya urung mangan? Gitulah. Kalau Sunda ya ceng aya naon ceng, maneh jurit, entah boga duit, encan dahar atau naon, ente naon. Coba ceritakan ada apa? Gini Syekh, orang tua Pak, kakek-kakek. Kira-kira kalau kakek-kakek umurnya berapa tahun? Hah? 70. Orang 40 tahun aja jadi kakek-kakek kok. Ayo, umur 40 sudah punya anak, 20 anaknya nikah yang perempuan. Ketika perempuan anaknya nikah punya anak yang umur 40 tahun dipanggil kakek apa bapak? Ya wis 40 tahun ya kakek-kakek. Sama kayak Kusuma ya wis kakek-kakek mesti putu. Padha bae Haji Asfi ya kakek-kakek kalau punya putu. Kalau saya masih mas bujang. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, ibu-ibu nggak percaya. Emang Pak Ustadz masih muda Bu saya Bu. Ya, kira-kira 17 tahun lebih lah. Kembali. Oke, ini sebenarnya ngajinya ke serius, tapi ada bercanda. Kamu nangis kenapa? Begini kek, anaknya sambil nangis begini. Saya ini takut masuk neraka. Saya takut masuk neraka. Lah kenapa? Kok kamu takut masuk neraka? Kan kamu masih kecil. Anak kecil nggak punya dosa, nggak punya salah, maka nggak akan masuk neraka. Kamu nggak usah takut. Lah kok anak kecil yang nangis langsung kepalanya noleh ngelihat kakek-kakek Pak. Bahasa kitabnya, hal anta akil, hal anta ono to panjenengan iku ngakilun wong kang duwe utek. Apakah kakek orang yang punya otak? Apakah kakek orang yang berakal? Apakah kakek orang yang berpikir? Kok kakek sampai ngomong begitu? Itu sampai di otak-otakkan sama anak kecil Pak. Kek, kenapa kakek ngomong begitu? Anak kecil tidak akan masuk ke dalam neraka. Kek, dalam Al-Quran ada ayat kek yang menjelaskan kek,
semua manusia akan masuk neraka. Kek, ayatnya kayak apa? Langsung anak ini membaca ayat yang tadi dibaca oleh Qori dari RW 012 yang masuk surga sendirian, Pak Ustadz Zainal, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Nggih Pak Ustadz Zainal, saya tak Qori kayak beliau, moga-moga suaranya sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang baca Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Yang baca Allah mudah-mudahan rizkinya banyak, lancar, barokah. Yang baca Allah utangnya cepat lunas. Yang baca Allah anaknya soleh dan solihah. Yang baca Allah dagangannya lancar. Yang baca Allah mudah-mudahan ditetapkan iman Islam. Yang enggak baca Allah malam ini juga matikan saja ya Allah. Siapa tadi yang nggak baca Allah? Siapa? Mati itu nanti, mati kemalesannya. Orang kok suruh baca Allah pelit amat. Siap baca Allah bersama, siap? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Takut modar. Wong baca Allah bedi planet ben masuk neraka dengen. Kembali, anak kecil yang usianya belum 10 tahun apal ayat ini. Ini anak-anak remaja yang bajunya bagus, apal nggak ayat yang tadi itu? Yang Pak Ustadz Zainal tadi baca, yang Ustadz barusan baca, ada yang apal nggak? Anak-anak Risnur ada yang apal nggak? Kalau ada yang hafal sama Ustadz mau dikasih duit 50.000. Serius nih, khusus satu ayat ini ada yang hafal 50.000, cek and recheck kontan. Ustadz juga bawa duit kali. Ayo ayat ini, jangan Kang Aos, itu atasan saya. Ada yang hafal nggak Risnur? Ini ayat ini. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ceritanya. Apa adik-adik ada yang hafal? Ibu-ibu? Enggak apa-apa lah, 50.000 untuk yang hafal satu ayat. Wow. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Orang yang baca Qur'an nanti akan ditolong oleh Al-Qur'an di hari kiamat. Contoh Bu, ibu lagi ditanya, Bu, apakah dulu ibu pernah ngambil duit suami tanpa izin? Ngaku aja Bu. Ya pernah sih Pak Ustadz, nyomot 1 lembar. Yang kedua Bu, apakah kalau lagi nyuci baju suami, celana suami ada nyelempet 50, 100.000 atau 20, dibalikin apa enggak Bu? Malah kalau Ustadz tanya begini Bu, ini sering saya ulang-ulang. Ini kan ibu-ibu cantik semua nih malam ini nih. Ya amin beneran. Ini dandan cantik untuk suami atau untuk laki-laki lain? Kalau punya ya Allah janda. Baru sekarang aku rasakan menjadi janda. Rasanya kesepian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustadz ulangi, ini yang pada punya suami ya. Dandan cantik untuk suami atau untuk laki-laki lain?
Kalau ngomong untuk suami, Ustadz tanya, kalau mau tidur dandan cantik begini enggak? Berarti bohong kan? Padahal dalam kitab apa namanya itu, Allahumma sholli ala Muhammad, Mughudul Jain, ada kalimat begini. Kiai Ali mohon redaksinya kalau kurang pas nanti habis ceramah dibenerin. Di dalam kitab Mughudul Jain ada begini Bu, ya juzu lizauji ayadriba zaujatahu litarkiz zinati. Ya juzu wenang. Halo, diem dulu ya, nanti pulangnya dikasih apa nggak tahu sama panitia. Kalau nggak dikasih ya jangan nangis. Saya ulang. Ya juzu lizauji wenang kanggo bojo lanang apa ayat riba yen tamukul sapa bojo lanang li zaujatihi maring bojo wadone bojo lanang litarki zinati amarga ora gelem dandan. Bahasa Indonesianya tahu belum sih? Ini di sini nggak ada bacaannya ya. Suami boleh memukul istri, mukul Bu, beneran? Kalau istrinya nggak mau dandan. Ini Syekh Nawawi seorang wali. Jadi kalau istri kok nggak pernah dandan, kalau di rumah dandannya hanya untuk kondangan, dandannya hanya untuk arisan, dandannya hanya untuk pengajian, suaminya boleh memukul. Kamu dandan untuk siapa? Untuk laki-laki lain atau untuk saya? Untuk kamu. Kok kalau mau tidur baunya balsem? Kok kalau mau tidur baunya apa itu? Fresh care. Kalau pas saya cium hidung saya panas. Maka pelajaran untuk ibu, tolong kalau mau dandan yang imbang. Ya untuk suami cantik sebagaimana kalau mau kondangan, pahalanya luar biasa. Nanti malam besok malam lah praktek. Jam segini ibu dandan cantik. Setelah dandan cantik deketin suami, mah emang malam ini ada maulid mah? Nggak ada sih, pingin maulidan sama bapak. Ya itu pahalanya gede banget itu. Sudah pernah begitu apa belum? Nah kalau belum, malam ini maulid Nabi itu ada berkahnya namanya. Ilmunya masuk karena ridhollah fi ridho zauzi, Allah akan meridhoi istri kalau suaminya ridho. Jadi tolong Ustadz pesen, dandan harus juga di depan suami. Kita kembali ke cerita. Halo anak-anak, diam dulu ya, bentar. Pak Ustadz sebentar lagi. Sebentar lagi itu nggak tahu lah berapa menit. Ketika anak ini menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu anfusakum, dalam ayat ini disampaikan wahai laki-laki yang beriman, jagalah dirimu, ai anfusakum wa alaikum, dan keluargamu, istri dan anak-anakmu dari sengatan panasnya api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahkan bahan bakarnya neraka adalah manusia dan batu. Saya ini manusia kek, kata kakek, tapi kan kamu anak kecil, belum punya dosa. Kek, coba lihat, kalau ada ibu-ibu mau ngerebus air, mau ngerebus singkong, yang masaknya manual pakai kayu di kampung Bu, itu kalau nyalain kayu kecil dulu apa kayu besar dulu? Yang kecil ya, supaya apinya nyala. Ketika nanti yang kecil sudah nyala baru yang besar ditaruh. Apa artinya? Berarti yang masuk neraka kita yang kecil-kecil dulu dimasukkan neraka, baru yang besar akan dimasukkan. Makanya saya kalau wudu nangis Akhirnya orang tua tadi tersentuh, ya Allah,
anak kecil seperti ini saja muncul rasa takut kepada Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita orang tua yang sudah banyak dosa? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Maka dalam kalimat ini khusus orang tua, bagi laki-laki atas nama suami, bagi ibu-ibu atas nama wanita, ibunya anak-anak, kalau sampai hari ini masih belum menjalankan apa yang menjadi anjuran Allah, maka peringatan Maulid Nabi ini bukan hanya mengingat kalau Nabi bulan lahirnya Maulid, tanggalnya 12 Rabiul Awal, bukan hanya itu, tapi peringatan Maulid tujuannya adalah untuk ngelingaken ki apa? Untuk mengingatkan Muhammad dilahirkan, Nabi dimunculkan, bukan hanya jasmaniyahnya, tapi Nabi membawa risalah, tapi Nabi membawa agama, produk yang menyebabkan selamat dunia akhirat. Apa nama produknya? Adalah Dinul Islam. Jadi produk yang dibawa Nabi namanya Islam, kalau dikonsumsi maka akan selamat dunia akhirat. Orang yang sudah Islam itu kalau nggak menjalankan syariat Islam, kalau nggak sholat 5 waktu itu rugi, itu salah. Orang yang sudah Islam kalau dia tidak melakukan zakat kalau sudah mampu itu rugi, itu salah. Karena Islam sendiri itu sudah hidayah. Bu, bapak, orang yang Islam malam ini nih, Islamnya kita ini bukan kemauan kita, tapi maunya Allah. Allah yang punya mau kalau kita itu Islam. Coba nanti dibuka di dalam surat Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang memang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah, untuk Allah berikan petunjuk, maka dadanya dibuka untuk menerima agama Islam. Jadi Islam ini kemauan Allah, bukan kemauan kita. Walaupun kelihatannya Islam kita karena kultural, karena orang tua Islam, kita Islam, lingkungan Islam, kita Islam, kakek nenek Islam, kita Islam, tapi hakikatnya kemauan Allah. Kalau Allah tidak mau, kita nggak mungkin mampu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ada contohnya begini, Bu. Adik-adik, paman Nabi siapa namanya? Siapa? Abu Thalib punya anak yang jadi mantu Nabi, siapa namanya? Siapa namanya? Syahruddin. Wah, Syahruddin. Syahruddin itu Satgas NU Peduli. Anaknya Abu Thalib yang menjadi mantu Nabi siapa namanya? Ali bin Abi, yang terkenal dengan karramallahu wajha. Gini, paman Nabi yang namanya Abu Thalib, Bu, ketika Nabi lahir ini seneng banget. Bahkan ketika Nabi kecil masih bayi itu suka digendong. Mungkin kalau sekarang gendongnya, maaf, bukan disamakan dengan Nabi posisi itu, gendongnya sambil nyanyinya Iis Dahlia. Timang-timang anakku sayang. Ada nyanyi begitu nggak? Ada yang hafal nggak? Kalau ada yang hafal nggak, saya kasih duit. Masa lagu ini kasih duit? Kalau ayat saya kasih. Itu paman Abu Thalib, Nabi lahir bangga senang. Dan sama-sama tahu Kanjeng Nabi itu lahir
ketika orang tuanya sudah meninggal. Ketika dibaca di dalam Al-Barjanji, ini yang tukang baca ini Kiai Ali atau Kiai Mukhlis Nur nih. Adilillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa lamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah wa kana qad istaza bi akhwalihi bani adiyyin minat ta'ifatin najjariyah. Dalam cerita Nabi umur 2 bulan dalam kandungan, ayah Nabi yang namanya Abdullah meninggal dunia. Singkat kata, ketika Nabi lahir masih kecil, paman Abu Thalib gendong. Masih remaja diajak jalan-jalan. Maka ketika usia 12 tahunan, paman Abu Thalib ngajak Nabi dagang, Bu. Dagang ke negara Syam, Suriah, yang sekarang luluh lantak dengan tanah karena perang terus-terusan, karena negaranya tidak dicintai oleh bangsanya. Kalau Indonesia, bangsanya mencintai negaranya. Salah satu bukti bangsanya mencintai negaranya, maka bangsanya atau warganya cinta damai, cinta kerukunan. Contoh malam ini acara Maulid untuk menciptakan kerukunan, keamanan dan kedamaian, insya. Singkat kata, ketika diajak jalan-jalan, Bu, itu ada seorang syekh ahli kitab Injil, Taurat, Zabur lagi duduk ngeliat, kok dari kejauhan ada gerobak lewat, Bu. Gerobak itu aneh, kok di atasnya itu apa namanya, ada awan yang nutupi. Itu kan di dalam kitab ada, kalau ada orang yang jalan atasnya ada awan, berarti ini Nabi akhir zaman. Terus ada pohon-pohon pada niup begini nih, ini kan Nabi akhir zaman. Akhirnya gerobak tadi di stop. Mas, mau kemana mas? Gitu. Ini mungkin orang Jawa ini ya. Mau kemana mas? Wah, saya mau ke depan ini, mau ke Syam. Mau ngapain? Mau jualan, mau dagang. Sampai nama siapa? Ini sama anakku. Nah, bukan, itu bukan anakmu. Siapa itu? Keponakan. Dilihat. Mas, sampean balik lagi aja mas. Sampean dari mana? Gitu. Saya dari Mekah, dari Baitul Atiq, rumah tua. Sampean balik lagi aja. Emang kenapa? Anak kecil ini kalau ketahuan orang-orang Yahudi akan disembelih. Kalau ketahuan orang Yahudi akan dibunuh, karena ini adalah calon Nabi akhir zaman, Khatamun Nubuwah, Sayyidul Mursalin. Balik mas. Paman Abu Thalib balik maning. Saking cintanya, kalau keponakannya nanti takut dibunuh. Artinya paman Abu Thalib itu sayang dan cinta. Ketika remaja, ketika dewasa, nikah dengan Siti Khadijah, yang nganterin lamaran itu paman Abu Thalib. Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, menyampaikan risalah agama tentang Islam, paman Abu Thalib selalu ada di belakangnya untuk mendukung. Maka ketika Nabi syiar Islam, ya Allah, diganggu oleh preman-preman. Kalau lagi jalan-jalannya dikasih duri, kalau lagi sholat-sholatnya dikasih kotoran onta. Bahkan pengikut Nabi sering banyak yang dibunuh. Nabi juga akan dibunuh. Tapi paman Abu Thalib apa kalimatnya? Siapapun yang mengganggu Muhammad keponakanku di dalam menyampaikan agamanya, saya menjadi garda terdepan. Untuk apa? Menghalang mereka untuk mengganggu Muhammad. Saya siap untuk menjaga Muhammad. Itu paman Abu Thalib. Tapi subhanallah, ketika paman Abu Thalib sakaratul maut, mau wafat, Kanjeng Nabi di dekat paman Abu Thalib. Paman, nanti saya tidak bisa menolong paman di hadapan Allah di padang mahsyar kalau paman belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paman, tolong ucapkan itu paman. Itu mulutnya paman Abu Thalib terkunci, hatinya tertutup.
Nggak bisa. Bayangkan orang yang cinta dengan Nabi, berjuang untuk Nabi, syahadat saja nggak bisa. Loh, kita yang nggak kenal Nabi, yang hanya katanya disampaikan oleh para alim ulama, kita semua cinta dan iman dan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kan hidayah yang sangat luar biasa. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka harus disyukuri. Bagaimana cara syukurnya? Kalau sudah syahadat, laksanakan syariatul Islam. Nih anak-anak udah pada sholat apa belum? Kalau duhur sholat apa enggak? Duhur sholat. Kalau asar sholat apa enggak? Kalau subuh? Nah, ini saya tanya sama ibu-ibunya, Bu, ini kenapa sih anak-anak kalau subuh nggak dibangunin sholat, kenapa sih? Susah dibangunin. Kok susah itu jadi alasan ya? Nih ibu-ibu yang di sana, anak-anaknya kalau subuh dibangunin nggak sih? Ini yang jadi masalah pendidikan. Gini, saya observasi karena saya juga punya anak kecil dulu. Ternyata anak-anak SD itu pada nggak sholat. Anak-anak SD pada nggak sholat. Ini jadi masalah. Kenapa kok anak SD pada nggak sholat? Ternyata orang tuanya kurang menekan. Padahal kalau nengok hadis, murus sobiya bis sholah ida balahu sab'in wadribuhu alaiha ida balahu ashri. Kalau anak sudah 7 tahun wajib disuruh sholat. Maka hadis ini menjadi definisi orang-orang Betawi, orang-orang Sunda. Kalau belum sampai umur 7 tahun, maka mereka yang laki-laki disunat, dikhitan. Ini udah pada khitan apa belum? Udah khitan apa belum? Sunat. Udah. Ini udah pada sunat, udah. Kalau di Betawi rata-rata umurnya 7 tahun sebelumnya. Tapi kalau di Jawa itu kalau belum lulus SD belum disunat, Pak. Dulu Pak Mukhlis Nur udah SMP. Pas disunat gambreng. Nyunatnya pakai arit yang buat nderes itu, Bu. Tanya Pak Mukhlis Nur. Itu nyunatnya lulus SD ya Pak Kiai ya? Lulus SD. Saya dulu lulus SD, Bu, disunat. Ketika dibuka mantrinya lari, Bu. Astagfirullahaladzim. Itu tradisi Jawa. Tapi kalau konteks hadis, sebenarnya orang Jawa salah itu. Karena hadisnya murus sobiya bisolah ida balahu sab'in. Kalau sudah umur 7 tahun anaknya disuruh sholat. Syarat wajib sholat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dari najis. Artinya sebelum 7 tahun tidak boleh ada najis, maka harus sudah khitan. Dari 7 tahun ini atas nama orang tua buru-buru diajak supaya latihan sholat. Maka di dalam Al-Quran ada ayat, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kalimatnya ya bunaya, hengger anak lanang ingsun. Artinya anak kecil, Bu. Anak kecil itu di bawah 10 tahun. Nah, aqimis sholah, ayo pada sholat. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan karena itu perintah Tuhan. Nggak usah pakai musik, nggak apa-apa. Sholawat yuk. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq
an fatai ajratal alamin ya uhailal judi wal karami an fatai ajratal alamin ya uhailal judi wal karam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika sudah sakaratil maut nggak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, Kanjeng Nabi nangis, Bu. Paman, buruan paman, buruan mengucapkan dua kalimat syahadat, paman. Nabi nangis, Bu, sampai nangis. Pamannya nggak bisa syahadat. Akhirnya nyawanya diambil. Diem, makanya diem. Ceramah kalau di dekat anak-anak cikirimit begini susah memang. Itu suruh diem ya susah. Ini resiko Pak Kiai Mukhlis. Berisik banget di sini, ngoceh baik. Untung wis mandan pengalaman kayaknya. Kembali, ketika nyawa dicabut, hilang nyawanya, Paman Abu Thalib. Itu Kanjeng Nabi nangisnya tambah, ya Allah, kenapa enggak kau berikan hidayah kepada pamanku ya Allah yang aku kasih ya Allah. Maka turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu nggak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kamu cintai. Paman Abu Thalib dicintai Nabi, Paman Abu Thalib mencintai Nabi, tapi Nabi nggak bisa ngasih hidayah. Maka hidayah yang karep, yang pengin adalah Gusti. Maka ini semuanya sudah syahadat, ini karunia. Ayo yang sudah sholat ayo yang sudah Islam harus menjalankan syariatul Islam. Makanya kalau lingkungan sini masih ada yang belum sholat, ya Allah, ini malam untuk ngelingaken Nabi dilahirkan adalah untuk mengingatkan ajaran yang dibawa. Itu vertikal. Horizontalnya jangan suka saling menyakiti tetangga. Halo ibu-ibu, kalau pengajian muslimat, kalau temennya tiba-tiba tasnya setiap ngaji ganti, ya jangan stres. Ibu Maimunah kalau ngaji hari Senin warnanya kuning ya. Kalau hari Selasa warnanya merah. Lama-lama puyeng, aduh puyeng saya ini ganti. Jangan stres, biasa saja. Itu namanya hatinya sudah tertata. Lah makanya kembali, Nabi diutus untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu. Maka kalimat yang tadi sebagai kepala rumah tangga, tata diri menjadi orang yang soleh, istrinya tata menjadi solehah, baru anak-anaknya. Karena kunci semuanya ada di anak-anak kita. Orang tua bisa meninggal dengan tenang kalau anak-anak sudah pada bisa ngaji. Karena nanti ujungnya anak-anak ini yang akan ngirim doa untuk kita semua. Pertanyaannya ibu bapak nih, percaya nggak kalau nanti meninggal doa yang dibacakan anak-anak nyampe kepada kita, percaya apa tidak? Nah kalau percaya, ayo anak-anak dididik supaya bisa mimpin yasin dan tahlil. Karena nanti kalau sudah meninggal, ibu meninggal, itu tiap malam Jumat pulang ke rumah. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Jadi yang udah meninggal pada pulang. Contoh, ada suaminya meninggal, berarti kan ini istrinya janda ya, umurnya masih kinyis-kinyis lah, 27 tahun. Ketika suaminya pulang, ketika meninggal sudah ninggalin rumah, sudah ninggalin mobil. Wah, malam Jumat suaminya pulang, kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Jadi pulang ke rumah pengen dikirimin doa sama istrinya.
Ternyata istrinya cuman WA nama Duda. Lagi WA-an nggak baca Yasin. Itu kata rohnya asem tenan ki. Gitu loh bahasanya. Atau sebaliknya, Bu. Yang meninggal ibu. Nah, laki-lakinya Duda. Walau wong masih hidup aja matanya jelalatan. Betul apa tidak? Wah, berarti suami ibu jelalatan melulu. Ya. Sama kayak mall. Ya, maka kalau dari kalimat ini, saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga, senajan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali mrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisane saleh wasallim da iman ala mada salli wasallim da iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Ini dengerin, ini pakai lagu Jawa sih ya. Kebacut temenan ngger anak turunku kowe ora wirang mangan bondo tinggalanku. Gimana terusnya? Lamun aku bisa bali nang ngalam dunya bakal tak ringkesi bondoku sing isi ana saleh wasallim daiman ala ahmada salli wa sallim daiman ala madam wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kembali, jadilah kepala rumah tangga yang soleh, jadilah ibu rumah tangga yang solehah, menciptakan regenerasi anak yang soleh dan solehah. Maka kesimpulan apa yang saya sampaikan, karena udah 1,5 jam ini, gini, dari tema ini, ayo anak-anak kita yang remaja dan remaji, karena Miftahul Jannah RW 012 akan maju bagaimana pemuda dan pemudinya. Kunci pemuda dan pemudi adalah orang tuanya. Maka tolong, di kondisi yang sudah globalisasi, di kondisi yang sudah informasi hiruk pikuk dan segala macamnya, jaga anak-anak kita. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan iman, tentu dengan ketakwaan. Caranya apa? Yuk kita terus arahkan dan arahkan. Orang tua nggak boleh bosen. Dan pesan kepada anak-anak, kalau kamu ingin jadi orang yang hebat, teruslah belajar dan belajar. Ustadz doakan mudah-mudahan anak-anak remaja-remaji sini menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Yang kedua, orang tua tolong Pak, karena memang ini PR kita bersama, anak-anak tetap diarahkan. Tapi yang kedua, sama-sama Indonesia lagi dalam suasana saat ini lagi kurang kondusif. Hubungan antara elit politik, kita yang di akar rumput jangan ikut-ikutan. Ya,
Jangan gampang menjustifikasi ini yang salah, ini yang benar. Wis kita diam dulu, kita lihat dulu, jangan ikut-ikutan panas dan terprovokasi. Karena suasana lagi nggak menentu, mana yang benar, mana yang salah. Kita bukan levelnya untuk membenarkan, kita bukan levelnya untuk menyalahkan. Tentu kita berdoa negara kita agar tetap aman, nyaman dan damai atas ridho dan rahmat Allah Subhanahu. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Nyuwun Syekh Agunging Samudra Pangaksama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.